bertemu lagi sama aku ya di Klinik UTBK SNBT by Ruang Guru. Oke, so kenalin buat yang pertama kali ketemu sama aku, nama aku Anggun ya. Udah familiar lah ya kalau aku dipanggil Anggun Lee. Iya, itu gara-gara anak-anak SD yang manggil aku Anggun Lee Slay gitu kan, biar matematika semakin slay katanya. Hari ini kita bakalan, menyelesaikan beberapa soal aritmetika gitu. Nah, teman-teman karena ini materinya agak sulit gitu, agak hot. Jadi, nggak akan banyak kuis yang kita bahas gitu, cuman aku akan membantu kalian untuk gimana sih kalau misalnya ketemu soal yang kayak gitu, biar entar kalau misalnya ada soal PK setipe, kalian nggak bingung gitu. Jadi kita fokus ke how to solve the question ya, bukan banyak-banyakan soal. Apalagi entar jam 8 aku ada di Twitter Space guys, jadi kalian ke Twitter Space ya entar, kita bahas tips-tips ngerjain soal tryout. Coba deh, aku pengen tanya, barisan aritmetika. Kamu tuh tahu barisan aritmetika sejauh mana? Silahkan spam di kolom chat ya. Aku pengen tahu kalian itu memahami ini sampai mana. Ah, A ditambah N-1 kali B katanya Lili. Oke, katanya Agni sama. Oke, yang ada suku ke N-nya betul. Jadi rumus suku ke N itu ya, dari barisan aritmetika, itu adalah yang tadi kamu sebutkan. Dan aku di sini mau, menegaskan lagi betul sekali bahwa kalau barisan aritmetika itu pola bilangan yang mempunyai beda yang tetap gitu ya. Jadi dari suku pertama sama suku kedua itu ada bedanya. Terus nanti suku kedua sama suku ketiga juga ada bedanya. Nah, bedanya di sini itu akan selalu tetap. Kalau ada yang beda aja, ada yang, nyempil gitu ya, misalnya bedanya awalnya 2 jadi 3, entar beda lagi case-nya, gitu. Dia bukan bisa jadi aritmetika tapi bertingkat, bisa jadi ya, harus kita analisis lebih jauh lagi. Nah, pernah dengar suku tengah juga nggak? Kalau suku tengah dari barisan aritmetika gimana cara nyarinya? Pernah dengar, coba. Suku tengah berarti di antara 2 suku ya, misalnya nih ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga. Nah, ini adalah suku tengahnya guys, UT. OT itu makanan ya kalau di Surabaya ya. Oke, A ditambah UN dibagi 2, betul. Jadi suku pertama ditambah suku terakhir dibagi 2 ya, nice. Ini untuk pengetahuan kalian kalau misalnya suatu saat nanti ketemu soal aritmetika. Bener banget Fitroh, Najwa, nice. Itu untuk case yang U1, U2, U3 ya. Oke, kalau nyari SN, how? SN tuh berarti jumlah suku ke N ya. Jumlah dari iya, jumlah dari N suku pertama gitu ya. U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai UN gitu. N per 2, A ditambah UN, boleh rumusnya banyak ya guys. Heeh, SN itu berarti deret. Nah, deret itu dia di jumlah-jumlah gitu ya. Oke, betul banget. Suku pertama ditambah suku terakhirnya. Nah, di sini A itu aku tambahin ya, ini adalah suku pertama, gitu. Terus UN itu berarti suku terakhir. Terus habis itu B itu adalah beda. Nah, ini buat yang masih belum tahu istilah-istilahnya, aku nggak akan bahas dari awal because ini udah kamu pelajari. Ada 2 ya rumusnya ya, bebas kalian mau pakai yang pertama atau yang kedua. Apakah suaraku aman? Bentar aku mau cek di aplikasiku. Di aplikasiku aman? Aman ya? Sabrina boleh keluar dulu, ntar masuk lagi ya, Brin. Oke, sip, boleh di SS dulu teman-teman untuk review kita hari ini ya. Silahkan kalian boleh SS. Beda di penggunaannya. Iya, kalau ada bedanya better pakai yang kedua, ya kan? Kalau ada suku pertama sama suku terakhirnya, better pakai yang pertama, gitu. Nih, bentar, aku kasih ininya ya.
Oke, silahkan dipahami kalau ada yang masih nggak paham, tanya. Tanya guys, lebih baik bertanya daripada nanti kalian tersesat. Jadi kalau kamu punya A sama UN, kamu pakai ini. Kalau kamu punya A sama beda, kamu pakai yang ini. Nah, di situ nilai PQRS-nya dia memenuhi persamaan ini guys. Dan ini penting banget ya. Persamaan ini penting banget. Ada 4 huruf di sana, PQRS. Padahal ketika kita menyelesaikan persamaan, dia harus dalam satu variabel kan. Menurut kamu, apa yang harus kamu lakukan di situ? Coba, kita punya P, kita punya Q, kita punya R, kita punya S, dan dia berurutan gitu ya. Tadi kamu dapat Q-nya. Q-nya berapa? S-nya berapa? R-nya berapa? Dapat nggak? Bisa nggak kamu mengingat-ingat lagi siapa PQRS? Iya, bener banget, Gorgeous. Dari sini, ya, kamu harus buat dalam satu variabel. Jadi harus jadiin satu huruf. Nah, menurut kamu huruf yang paling gampang, yang paling enak gitu ya, diubahnya itu menjadi siapa? Ubah jadi P. Thank you so much Lily. Ada yang nggak setuju atau semuanya setuju sama Lily bahwa untuk Q, R sama S-nya itu diubah jadi P? Agree? Agree or not? So, kalau misalnya kayak gitu, berarti Q-nya berapa? R-nya berapa? S-nya berapa? Kenapa diubah? Pertanyaannya Naswa bagus sekali. Ada yang bisa menjelaskan nggak ke Naswa? Kenapa kita harus mengubah dia menjadi satu variabel? Agree katanya ITB. Oke, Fitrah thank you. Q-nya adalah P ditambah 1. Oke. Iya, betul. Jadi kita mau nyari salah satunya ya. Jadi teman-teman, kalau gini loh, kalau kamu belajar SPLDV aja, itu kamu harus ubah dia menjadi satu variabel, ya kan? 2 variabel aja harus jadi satu variabel. Agar kita mendapatkan nilai variabelnya. Makanya kamu gunakan eliminasi, kamu gunakan substitusi, itu biar ketemu satu doang. Gitu kan? Nah, apalagi si 4 ini. 4 ini harus dijadiin satu agar salah satu nilainya itu ketemu dulu. Baru ntar kamu substitusi terus buat ketemu 4-4-nya. Oke, gitu ya. Jadi misalnya ada apel sama ada jeruk. Kamu beli apel sama beli jeruk. Pasti kamu cari harganya apel dulu kan? Baru bisa dapat harganya jeruk kan? Atau kebalikannya, jeruk dulu baru dapat apel. Nah, konsep itu yang kita pakai di sini. Oke, thank you ya. Nah, dari sini berarti P ditambah 2. Gimana Najwa? Masih bingung? Atau sudah mudah saja? Mudah saja. Gitu ya. Oke, baik. Nyanyi terus, nggak boleh. Nah, pecahannya berubah atau dioperasikan? Pertanyaan yang bagus, Unpad. Dapat 2 dari mana? Oke, yuk kita diskusi. Kita selesaikan satu persatu dulu ya. P plus 2, ada yang bisa bantu nggak? 2 ini dapatnya dari mana? Coba. Karena tadi, kalau ini P ditambah 1 lagi, iya. Ini kan P ditambah 1 lagi berarti P ditambah 2. Betul, dari analogi nyari S tadi juga. Boleh, jadi misalnya 8, 9, 10. Berarti 8 ditambah 2. 1 ditambah 1, oke. Itu ya sudah terjawab pertanyaannya ITB. Sekarang kita masuk ke pertanyaannya Unpad. Unpad S, siapa S itu?
Lalu bagaimana dengan nasi pecahannya? Wah, aku senang banget nih kalau kalian diskusi kayak gini ya. Jadi di sini kita melatih otak ya guys. Tadi kan aku judulnya aja kelas aku itu melatih otak agar aktif ngerjain pengetahuan kuantitatif. Jadi kita harus mikir nih. Cari KPK, ih mantep ih. Huhui. Bener banget, cari KPK. Ya kan, aku juga nggak suka Elsa sama bukan, aku bukan nggak suka Elsa. Aduh, aku juga nggak suka sama pecahan nih Elsa ya. Jadi agak mengganggu gitu kan. Biar dia pecahannya hilang, kamu kali sama berapa? 12. Thank you Lutfi. Nice. Jadi di sini aku kali mereka sama 12. Biar pecahannya itu hilang, lenyap gitu ya. Nah, jadi setengahnya dikali 12, sepertiganya dikali 12, seperempatnya dikali 12, ini juga jangan lupa dikali 12, ini juga harus adil semuanya dikali 12. Oke? Harus adil, 12-nya harus dikaliin ke semua sukunya. Nggak boleh cuma setengah doang, sepertiga doang, seperempat doang. No. Udah menduga dengan KPK, betul nih aku tulis ya. Ini adalah KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Kalau lupa gimana cara nyarinya? Kalau udah berlangganan Brain Academy Online, lihat di video ruang belajar, kamu search cara cari KPK. Ada semuanya di sana. Oke, ready nggak? Kalau ready aku kasih pollingnya, target aku 65%, dengan clue yang aku kasih, hopefully kamu bisa ngerjain ini guys. Oke. Ya? Belum, ada waktu 2 menit lagi kok, tenang aja. Masih ada waktu 2 menit. Ajuna nggak ngertinya di mana? Ruas kanannya juga semuanya. Ruas kirinya dikali, ruas kanannya dikali, nanti kamu akan dapat satu variabel, terus nanti kamu akan bisa cari Q, R, sama S-nya. Jadi di sini nanti tujuan kita ya, kita akan dapat nilai P-nya. Dengan semua ini disubstitusi. Gitu. Oke, di sini aku mau ulang lagi teman-teman. Tadi aku udah dapat P, ya. P-nya ya tetap P, oke. Kemudian Q-nya itu apa? P ditambah 1 kan. Terus R-nya berarti, iya, R-nya berarti P ditambah 2, terus S-nya berarti P ditambah 3. Kayak gini kan? Nah, coba. Oke. Nah, tadi kamu sudah bilang, setengah dikali P dulu deh. Ini kita satu-satu banget guys. Setengah dikali P, terus dikali 12. Coba, kalau dikali 12 hasilnya dia jadi berapa? Ini satu-satu banget nih ya, aku akan jabarin ke kalian ya. Kamu dapat berapa nih? 12/24. Ih, lebih enak dibagi nggak sih? Setengah dikali 12, bener banget. 6P kan? Reok Faradila, Hamizan, bener banget. 6P, oke. Terus, sepertiga Q. Ayo, kita cari satu persatu dulu. Baru nanti kita coba untuk substitusi semuanya. Ya kan? Ini dikali 12, hasilnya berapa? Iya. Sama aja kayak 12 dibagi 3 kan? 4P. Oke, 4P ya teman-teman semuanya. Kok 4P? 4Q, sorry. 4Q. 12 dari mana? Tadi UGM Jai dari kita cari KPK-nya. Di sini ya, aku balik dulu ya.
Nah, kita cari KPK-nya di sini. Gitu. Untuk menghilangkan pecahannya. Untuk menghilangkan pecahannya kita kali sama 12 karena aku nggak suka pecahan. Oke, kemudian 1/4 R. Ajuna kalau ngerasa kesulitan boleh ya kamu tulisin kesulitan kamu di mana. Tapi sorry banget kalau nggak kebaca ya, karena chatnya kan banyak. Kalau kamu di Brain Academy Online, ada fitur pertanyaan nanti dijawab sama TA-nya. Gitu. Bukan 3P atuh. 3R, bener banget Ismail dan Yasid. Nice. Oke. Sip. Sudah. S-nya dikali 12, jangan lupa. Kalau ini dikali 12 jadinya berapa? Coba. Kalau dikali 12 berarti jadinya 12S. Thank you, Sarah. Nice, guys. 12S. Oke. Anyway, kita bisa langsung substitusiin atau kamu susun dulu. Tapi jangan lupa yang belakang ini juga dikali 12 ya. Iya. Oke. Nah, aku susun dulu deh biar kalian nggak bingung. Jadi setengah P-nya udah aku ubah jadi 6P. Kemudian sepertiga Q-nya juga aku ubah jadi 4Q. Ya teman-teman ya, jadi sepertiga Q aku ubah jadi 4Q. Terus habis itu seperempat R-nya aku ubah jadi 3R. Nah, di sini sebenarnya aku mau mempermudah kalian gitu ya. 12S ditambah 24. Oke, sampai sini. Dari bentuk ini ke sini ada yang masih bingung nggak? Yuk gabung BAO. Reok Faradila, Reok Kirana, RM Stud, itu tuh udah berlangganan Brain Academy Online ya. Aku sering banget ngajar. Aku sering juga nge-TE. Aman, 12 dari mana? Aku ingetin lagi, tadi kita akan menghilangkan pecahannya sehingga 12 itu adalah KPK yang menyebabkan pecahannya itu ntar jadi bilangan bulat. Gitu ya. Kita kali sama KPK dari 2, 3, sama 4. Oke, paham. Thank you so much. Nah, ini kayaknya yang bertanya-tanya adalah yang baru join ya, yang dari tadi belum masuk ke pembahasan clue-nya. Makanya besok kalau join on time ya, jangan di setengah jalan. Bingung nanti. Yuk, nah kita mau substitusi ini semua teman-teman ya, kita substitusi. Q-nya kita ganti sama P plus 1. Oke, Q-nya kita ganti jadi P plus 1. Terus habis itu yang depan sama ya, yang depan tetap 6P. Terus si R-nya aku ubah jadi P plus 2. Nah, ini kalau ada yang masih bingung, boleh dituliskan kebingungannya. Nanti dibantuin sama teman-teman yang lain yang udah bisa, tolong dibantu juga ya teman-teman yang lainnya ya. Oke, terus 12, S-nya aku ubah jadi P plus 3. Terus habis itu dia ditambah sama 24. Nah, di sini kamu perlu perkalian distributif atau pelangi-pelangi ya. Makin ribet, iya. Namanya aja pengetahuan kuantitatif, guys. Aku bisa aja sih kasih kalian soal-soal yang gampang, tapi nanti kalian nggak itu dong, nggak improve dong kemampuannya. Ini kalau kita kaliin substitusi, distributif jadi berapa? Ini juga kan? Yuk, coba kasih tahu aku. 4P ditambah 4. Oke, thank you. Terus yang ini jadi berapa? Thank you Sarah, MAM, Nindi. Yang ini jadi 3P ditambah 6. Oke. Terus dia sama dengan berapa? 12P ya. Ditambah 36. Oke. Terus yang belakang adalah 24. Nice, thank you. Oke, kita kumpulin si P-nya ya.
Kita kumpulin si P-nya, 6P, 4P, sama 3P jadinya berapa? 13P. Yuk, terima kasih Vincent. Terus yang ini, 4 sama 6 jadinya berapa? Ditambah 10, thank you Nindi. Yang kanan kita selesaikan, 12P, ya, ini nggak ada temennya. 36 sama 24 jadinya berapa? 60 ya. Oke, nice. Nah, ini yuk diselesaiin ya, teman-teman. Jadi kita mau nyari nilai P-nya. Biasanya kamu pakai yang namanya pindah ruas, tapi di sini aku kurangin sama 12P. Ya, yang ini berarti 60 dikurangi 10. Tapi matematika nggak ada pindah ruas ya, guys. P-nya dapat berapa? 50. Bener banget. P-nya adalah 50. Udah, ya. P-nya 50 berarti Q-nya berapa? Coba. Kalau P-nya 50, Q-nya berapa? 51, karena dia tadi berurutan kan. Dia ditambahin terus kan. Q-nya 51, R-nya 52, terus S-nya 53. Oke. Nah, kalian jumlahin aja itu semuanya. Ya kan? Tuh, berarti berapa? Kalau aku biasanya 50, aku tambah 50, aku tambah 50, aku tambah 50, baru 1, 2, 3-nya aku tambahin. Gitu guys. Jadi matematika itu perlu cara yang smart gitu ya, biar kalian itu ngitungnya lebih cepet gitu. 206, betul ya. Tuh, ribet iya. Tapi di soal pengetahuan kuantitatif tuh pasti ada yang ribet. Nanti ada yang enggak. Gitu teman-teman. Jadi jawabannya yang A ya. Jadi soalnya tuh pasti balance. Yang satu itu ribet, tapi ada yang kamu itu cuman 20 detik bisa dapat jawabannya. Gitu. Iya, aku biasanya caranya gitu teman-teman. Jadi aku tambahin ini kan 50, ini kan 50 tambah 1. Ini kan 50 tambah 2. Ini kan 50 tambah 3. Nah, aku tambahin 50-nya semuanya kan 50 kali 4 ya. Berarti 200. Terus 1 tambah 2 tambah 3, 6. Gitu. Jadi, ntar kalau kamu udah kebiasaan ngitung, sense of number kamu itu bakalan muncul gitu. Oke. Iya, 12 itu KPK dari penyebutnya ya, biar pecahannya hilang. Ada Vincent. Wih, wow. For, for, for the very first time ya, sampai excited banget aku. Karena biasanya yang nongol tuh gorgeous gitu kan, Nindi. Oke, ada UNSA, Rian, Agni, Vera, Haifa, Lili. Owen juga masuk. So, congratulations guys ya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah semangat hari ini. Jangan lupa teman-teman ya, aku tunggu study progress kalian. Nanti akan aku fallback dan aku akan retweet di Twitter aku @temanngambismu. Jangan lupa mention Ruang Guru sama Brain Academy ya. Oke. Aku tunggu di kelas live teaching teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa gunakan kode aku ya, Angguli SNBT. Bye-bye. Selamat malam dan ketemu yuk di Twitter Space. Bye guys. Oke. Udah? Apalagi? Ada yang minta PR. Nih, coba di SS PR-nya. Kerjain loh. Tapi ini deret geometri PR-nya. Mantep nggak tuh? Yang diajarin aritmatika PR-nya geometri. Ada Twitter, ada. Bentar. Ini jangan di SS dulu, bentar. Twitternya ketutupan. Twitternya aku hapus dulu. Nah ini. Udah di SS. Itu Twitter aku, @temanngambismu. Ya, @temanngambismu. Ini, boleh di SS lagi?
Oh, soal ini di tweet? Nggak ada. Aku jarang ngasih soal ini di tweet ya. Oke, teman-teman, yuk kita simpulkan ya. Sambil nanti aku tunggu final leaderboard-nya. Gimana barisan aritmetika? Udah hafal? Udah bisa diingat-ingat lagi? Kita tadi udah belajar apa aja? Cari suku ke N ya, sama jumlahnya. Tapi so sorry, jumlahnya itu kita nggak pakai deret. Karena ternyata bisa tanpa pakai deret. Bisa kita jumlahin manual sih. Biasanya soal PK kayak gitu. Gitu ya. Oke, di SS dulu ya kesimpulan hari ini. Kita tadi udah belajar barisan aritmetika. Kita tunggu dulu siapa yang udah ada di final leaderboard, guys. Karena penasaran banget sih. Ada Vincent. Wih, wow. For, for, for the very first time ya, sampai excited banget aku. Karena biasanya yang nongol tuh gorgeous gitu kan, Nindi. Oke, ada UNSA, Rian, Agni, Vera, Haifa, Lili. Owen juga masuk. So, congratulations guys ya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah semangat hari ini. Jangan lupa teman-teman ya, aku tunggu study progress kalian. Nanti akan aku fallback dan aku akan retweet di Twitter aku @temanngambismu. Jangan lupa mention Ruang Guru sama Brain Academy ya. Oke. Aku tunggu di kelas live teaching teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa gunakan kode aku ya, Angguli SNBT. Bye-bye. Selamat malam dan ketemu yuk di Twitter Space. Bye guys.